واهدنا ووفقنا إلى الحق بطريق المستقيم وآمنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل رب كتب أبد العابدين ودار الدائرين صلى الله عليك يا منبع القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسنت نفسي وانفسكم على بيتنا وعلى بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى اهل القريه بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء في ارضي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Sambungan daripada bicara bab puasa, baik puasa wajib fardu Ramadan maupun puasa sunnah. Sunat berpuasa berapa macam puasa sunat? Yaitu pertama pada 6 hari bulan Syawal sesudah Ramadan disudahi dengan hari raya fitrah, hari raya puasa. Nah, berikutnya bulan Syawal yaitu tanggal 2 sudah masuk untuk mengerjakan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Sunat hukumnya berturut-turut 6 hari atau berhalat-halat. Khusus puasa sunat bulan Syawal atau tasdid digabungkan dengan niat mengqadha. Misalnya bini-bininya ada 6 hari pada puasa Ramadan karena haid atau nifas, maka bisa digabungkan niat mengqadha Ramadan serta puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Nilainya Allah berikan bagaikan orang yang mengisi ibadah puasa penuh 1 tahun. Dalilnya manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa mengerjakan 1 kebaikan dibalas 10. Itu yang pasti nyata 10. Lalu saat sebulan Ramadan kandungannya 29 hari, 30 kali 10 sudah 300, tambah 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 60 bagi 2 30, 2 kali 30 60, jadi 2 bulan pas ganap 300 kali 10 bulan, harinya 300 hari. 6 hari kali 10 60 2 bulan jadi 12 bulan. Berarti Nabi sudah mengungkapkan masalah atau sejarah matematika. Karena kan belajar matematian, hitung matematika. Sudah ada satu gambaran apa? Pak matematika. Kenapa Nabi bersabda apa kan? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa puasa bulan Ramadan kemudian dihalat dengan hari raya fitrah disambung 6 hari bulan puasa dengan bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, orang itu sama dengan puasa setahunan. Padahal puasa setahunan tanpa berbuka adalah ditegah dalam Islam. Nabi melarang puasa setahunan untuk mencapai nilai bisa dengan puasa Ramadan kemudian disambung dengan 6 hari puasa sunat bulan Syawal. Kedua, pada hari ke-8 dan hari ke-9 dari bulan haji. Apa namanya? Dinamakan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kenapa? Ini berkenaan dengan sejarah Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail alaihissalam. Dikarenakan Nabi Ibrahim dapat mimpi di malam pertama bahwa isi mimpi perintahkan agar putranya Ismail dipotong leher
Sumbali pengorbanan. Siang harinya masih berpikir apa ini perintah dari apa. Kan gawat isinya kan. Ada gampang mimpi, isinya menyuruh potong leher anak kandungnya sendiri, Ismail. Lalu tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, masih meragukan isi mimpi. Ternyata malam ke-9 mimpi yang sama, harus memotong leher putramu Ismail. Maka sudah berulang 2 kali, berarti hari Arafah sudah ada keyakinan pengenal bahwa ini mimpi bukan godaan dari syaitan iblis, tapi mimpi benar-benar dari Allah. Soalnya ru'yal anbiya'i wahyun wa ru'yal awliya'i ilhamun. Para anbiya bila mimpi itu isinya wahyu dari Allah. Apa tadi? Menyuruh potong leher putranya. Kalau aulia mimpi yang bagus-bagus itu ilham, dapat ilham. Soalnya para aulia lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Mereka itu aulia dapat busyra dari Allah. Ujar guru, busyra itu antara lain tafsirnya adalah mimpi yang bagus-bagus, selalu menggembirakan, perasaan hatinya senang menerima kandungan mimpi bagus-bagus. Atau tafsir busyra tadi apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Atau busyra itu apa? Bertemu Nabi, mimpi dengan Nabi. Ujar Nabi, man ra'ani bil manami fasayarani bil yaqadhah. Siapa mimpi mendapat aku waktu tidur, pasti akan dibuktikannya pendapat aku yang khazatan dalam keadaan sadar bangun. Imma waktu masa hidupnya, wa imma mendekati kematiannya, wa imma dalam kubur. Makanya saya busrana nirna muna. Itu sudah ada busrana, rasa gembira di dalam hati para awliya. Karena hubungannya kepada Rasulullah. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah berakhir, namun mauludnya tetap ramai-ramai orang membaca. Apa namanya? Majlis membaca maulid aktif, dan tiap malam bersambung di mana-mana tempat, terutama langgar musola. Nah, hari kedua isi mimpi tadi sudah kenal, yakin bahwa ini benar mimpi perintah dari Allah. Malam ketiga mimpi yang sama, maka disebut yaumun nahar, artinya hari pelaksanaan pengorbanan. Hari nahar itu hari raya korban, mengorbankan putra Ismail. Tapi ada mempan, ada makan pada perintah Allah, sembali dilaksanakan, tambahkan 2 beranak ini. Tapi Allah ada menghendaki terpotong, jangan bangga. Luka yang ada, ya kalau kan ada keluar darah, diganta bihmat, dilandabi lagi, kada mempan. Memang apapun benda tajam, ada senjata apa, ada memberi bekas. Yang memberi bekas hanya sifat Allah, kontrol kita tidak. Cuma jangan juga kita apa, demonstrasi. Nah, ayo ganta tangan anda, maunya tahan, betnya jangan kengkol, anda tetap bujur. Jangan sombong, jangan balawan besi, jangan balawan pistol, jangan sombong. Itu kan kandungan hati, itikad keyakinan hati kepada Allah. Apapun sesuatu tidak memberi bekas. Bila terjadi memang taksir bagi menurut iradat Allah. Nah, jadi berulang 3 kali mimpi. Malam pertama tarwiyah, malam kedua Arafah, malam ketiga mimpi yang sama, yaumun nahar, siapanya pelaksanaan ibadah korban. 9 kali 8 9 sunat berpuasa.
Hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, setahun telah lalu, setahun akan datang. Artinya orang itu diberi cacat jiwa, namanya panjang umur, asuransi jiwa lah. Kawan diberi panjang umur setahun lagi dan dipelihara daripada berbuat dosa. Andai kata gawe dosa, sudah dapat jatah keampunan dari Allah Ta'ala berkat puasa 1 hari Arafah. Dan sunat juga di sebelum Arafah Tarwiyah. Ketiga, hari ke-9 dan ke-10 pada bulan Muharram. Apa namanya? Dinamakan hari Tasu'a dan hari Asyura. Ini bulan Muharram, tanggal 9, tanggal 10 sunat berpuasa. Kalau tidak, hanya hari Asyura puasa. Mensyukuri karena banyaknya nikmat Allah Ta'ala kepada para anbiya. Nabi kita SAW ikut bersyukur kepada Allah karena Nabi Musa selamat menyeberang lautan daripada dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Nah, puasa 1 hari Asyura menghapus dosa setahun telah lalu. Jatahnya setahun. Asyura, kalau Arafah 2 tahun jatah telah lalu, jatah setahun akan datang. Keempat, puasa bulan Rajab. Nah, barang sehari diberi napa minum air susu di Nahri Rajab, sungai Rajab. Tuhan Anda menyediakan sungai Rajab, itu airnya sangat sejuk, lebih sedikit daripada es dan lebih lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Sehari puasa diberi dalam Nahri Rajab. Yang afdalnya 3 hari. Jadi dalam bulan Rajab disampaikan 3 hari puasa. Kalau Nabi banyak persentase puasa sunat di dalam bulan Rajab, tapi kada pernah puasa bulanan. Kelima, banyaklah fadilat Rajab banyak. Kelima, puasa sehari nisfu Sya'ban. Artinya berbetulan malamnya orang Bani Sa'ban, siang harinya sunat puasa bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 15 Sya'ban, jalannya puasa nisfu Sya'ban. Cuma niatnya bukan khusus puasa nisfu Sya'ban, kada ada, hanya puasa sunat di bulan Sya'ban. Cuma hanya ramai orang malam nisfuan berjamaah bertasbihan, tasbih Nabi Yunus, ya salajur sahuran. Tiba orang di mana musalla yang biasa, mahataman akhir sahataman langsung mata basahur jam 3 dan jam 4. Langsung buat siangan gorengan, sudah puasa, sudah meja malam berusahakan siangan puasa itu gorengan, begadang masa malaman lah. Inilah sunat berpuasa dalam berulang-ulang tahun. Setiap putaran setahun beberapa kandungan bulan, beberapa kandungan hari dalam bulan itu disunatkan berpuasa. Dan sunat berpuasa dalam berulang-ulang bulan. Pertama tiap-tiap tanggal 13, 14, 15. Nah, namanya dinamakan hari putih. Artinya puasa ayyamil bid. Saumu ayyamil bid. Puasa hari putih. Soalnya malamnya itu bulan tarang. Tarang itu jadi kelihatan putih bersih. Tanggalnya 13, 14, 15. Kedua, tiap-tiap tanggal 28, 29 dan terakhir tanggal 30. Apa namanya? Dinamakan hari hitam. Jadi puasa ayyamis sud. Aswad kenapa? Maknanya kirang. Jadi sud. Saumu ayyamis sud.
puasa hari hitam, artinya malam itu malam bulan gelap gulita, kalau timbul cahaya mendekati untuk tenggelam menjelang timbul awal bulan tiap-tiap bulan. Lamanya hitungan bulan tanggal 29 aja, jadi mulainya 27, 28, terakhir 29. Ini ada kalendernya lah. Atau ada almanak samul hidup, ada juga. Almanak Arab samul hidup ada. Mun kalender biasa setahun setahun. Jadi ada teka-teki tangguhan. Kenapa yo ongkos yang cukup dimakan setahun cuma ongkosnya 15.000 atau 25.000 bisa nukar almanak. Nukar almanak harga 1.000 atau merendah aja 15.000 kawan makan setahunan makonah benar lah. Karena agak besi ternyata nukar kalender kawan makan setahunan siang malam. Dan sunat berpuasa pada berulang-ulang minggu. Nah, ada bulan puasa sunat saban-saban minggu. Pertama tiap-tiap hari Senin, kedua tiap-tiap hari Kamis. Haram berpuasa ada pula puasa ibadah dan bagus, ternyata haram pelaksanaannya, yaitu pada 5 hari dalam setahun. Setiap putaran setahun ada 5 hari. Di dalam 5 hari itu haram berpuasa. 2 hari raya, hari raya puasa, hari raya fitrah, dan hari raya Adha, hari raya kurban. Idul Fitri karena orang memfitrahan malam hari raya itu sampai ke pagi harinya belum salat Idul Fitri. Idul Adha karena siang harinya melaksanakan ibadah korban, menyembelih karena korban onta, sapi, kambing. 3 hari sesudah hari raya haji, apa namanya? Dinamakan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 beriringan dengan 10 Zulhijjah hari raya haji. Jadi berikutnya 11, 12, 13 dinamakan hari tasyrik. Dan haram memulai puasa Ramadan pada hari Syak. Makna hari Syak yaitu hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Malam ini masih 30 Sya'ban. Berarti siang harinya besok tanggal 30 Sya'ban. Ya kan tahun 1, 2, 3 bulan Hijriahnya mulai tenggelam matahari. Jadi semalaman sampai seharian, satu atau 30 Sya'ban dari malam ini 30 sampai esok seharian 30. Lalu kenapa esok hari masih 30 Sya'ban ia puasa? Haram. Kenapa jadi haram? Inya hari Syak. Hari Syak ragu. Kenapa jadi ragu? Bulan tidak ada dilihat. Namun bulan tidak ada dilihat, pastilah esok 1 Ramadan masih meragukan. Dan pastikan masih 30 Ramadan, 30 Sya'ban masih meragukan. Pokoknya jangan kalang duluan, jangan bedu-bedu di puasaan awal Ramadan. Lamun masih 30 Sya'ban itu dinamakan hari Syak, kita puasa esok harinya, malam ini 30, esok kita puasa, itu haram karena hari Syak. Kenapa Syak? Inya belum yakin. Kenapa jadi baru yakin? Sebab hilal Ramadan 1 Ramadan baru kada kau dilihat. Walau memang apa Sya'ban 29 aja bulan Ramadan
memang timbul tapi ditutupi awan paling umma lamun ditutupi awan kalau hari pandang pakai mata keranjang pakai alat canggih pak menurut data salasin karena pakai nomor Sya'ban 30 nah pengalihnya ini hingga cara menjeruan pantasarikan benar-benar hati menyampaikan hadis Rasulullah saja cuma pengarasan dan pengarasan saja. Itu haram puasa di hari Sabtu. Di mana jatuh hari Sabtu? Jatuh 30 Sya'ban. Kenapa jadinya tanggal 30 Sya'ban? Soalnya bulan kada kau dilihat. Walau bulan timbul tapi kada kau dilihat. Karena ditutupi awan tebal dan gelap. Maka perintah ganapakan hitungan Sya'ban 30. Kada jadi pundak kasap, pundak pakai kasap. Mata dia udah melihat, oh ini serangan ini jangan bawaan. Hisab kawan balik sendiri kita nggak hisab dia sendiri. Mesti hisab itu berpatokan pada mana lawan ruqyah juga. Ada asal hisaban pak, mun asal hisaban habis terbungkus, asal hisaban habis terbungkus, Pantas sarikan kebenaran sarikan. Dan haram juga puasa sesudah nisfu Sya'ban. Nah, ini malam ini pada nisfuan, besok puasaan puasa sunat bulan Sya'ban. Limbahnya sesudah nisfu Sya'ban haram puasa jika ia tidak puasa pada hari sebelumnya. Artinya apa? Hitung malam ini 15 Sya'ban, tanggal 16 artinya malam nisfu Ramadan. Esok puasa sunat bulan Sya'ban, esok hari apa? Kamis. Berhubung Jumat, anak ke masjid nggak ada puasa, tahan dia berjalan ke masjid puasa. Di Jumat nggak ada puasa. Sabtu tanpa puasa aja, puasa sunat bulan Sya'ban haram. Sabtu ada puasa, Ahad tak puasa saja. Puasa bulan Sya'ban haram. Kacauan, orang itu sudah biasa nongkrong lalu sanayan puasa, Kamis puasa, sanayan puasa, Kamis puasa. Tapi apa? Esok dari Kamis puasa sunat bulan Sya'ban, serta puasa sunat Kamis hari Kamis. Jadi apa? Cuma satu acara puasa, Senin puasa. Karena orang salah-salah pun ada puasa, Kamis puasa sampai menyambut Ramadan, karena haramnya itu orang sudah terbiasa puasa sampai Kamis, ada apa-apa? Banyak supaya jangan haram. Nah, supaya jangan haram, malamnya nisfuan, esok puasa sunat bulan Sya'ban, terus Sabtu Ahad Senin puasa sampai ke malam 3 Kamis bulan deh, sampai malam Kamis puasa aja tak, hari Jumat pak puasa biasa kalau nonton, nah itu boleh, tapi jangan berhal-halal. Ini nomor nisfunya, sebelum nisfu 1, 2, 3 Sya'ban aja hendak apa? Kamu sudah puasa pas setengah Sya'ban, nisfu Sya'ban, nah jangan berhal-hal tapi hendak terus bersambung sampai satu Ramadan. Itu kadang-kadang memang hari Sabtu ada yang bersambung terus. Ini berhal-halal. Kalau 30 Sya'ban tanda puasa aja pada hari Sabtu. Belum tentu 30, jangan yang 1. Belum tentu 1, mungkin masih 30. Nah itu hari Sabtu. Babul haji wal umrah, inilah bab haji dan umrah. Nah bahagian kita bahagian berataan, kita umrahan esok dan nyamannya subuh tak bangunan berjamaah subuh pawiritan sampai timbul matahari isyraq pas masalah besok 2 rakaat diberi pahala haji umrah sempurna apa malihnya
Hawa aja daftar. Selamat malam kalau sarang daftar tunggu, sarang 8 tahun ada. Cuma nyaman 2000 kayaknya sama Walanda semuanya. Haji salah satu dari rukun Islam, karena rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Sehari semalaman 5 waktu. Itulah kompak perasaan mazhab. Tapi mazhab Hanafi kalau witir wajib ya. Soalnya ujian Syafi'i antara sembahyang fardu dan waktu beda dengan sembahyang wajib witir. Jadi yang mewajibkan witir. Ada yang Syafi'i witir cuma sunnah. Untuk supaya kada ketinggalan sunnahnya muakkad. Kenapa? Soalnya ujian kita Syafi'i iya fardu, iya wajib, iya fardu. Padahal sembahyang fardu dalam sehari semalam 5 waktu. Berapa sembahyang wajib dalam sehari semalam? Ya 5 waktu. Sama. Makna arti wajib dan fardu pada Imam Syafi'i. Ada Imam Hanifah lain fardu 5 waktu. Jadi itu wajib. Jadi 6 bisi. Namanya pasangan berdosa. Sebuah Abu Hanifah maka ada witir. Ada kita biar bisa menggitir lah. Ada menggitir kan ada gawi itu menggitir. Karena berdasar langsung makan. Baca bab haji. Nah, Imam Ghazali bab haji ini ia wajib beda dengan fardu. Kalau fardu itu ngarannya rukun haji. Kalau wajib itu wajib haji. Bila fardu rukun haji, bila ketinggalan kada dinamakan haji, kada sah. Tapi kalau wajib haji ketinggalan, sah aja hajinya, cuma denda karena bayar dam. Bagaikan sebagai awal, bahkan kunut sungguh bila ketinggalan sah sembahyangnya, cuma apa ditambah dengan sujud sahwi. Soalnya ada awal dan kunut adalah sunat muakkad. Jadi wajib haji pengertiannya beda dengan fardu haji. Fardu haji sama dengan rukun haji. Ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Kelima, naik haji ke Baitullah jika puasa kepadanya. Imam berjalan gratis, wa imam bisi kendaraan. Itu disebut kendaraan. Wa imam kada bisi tadi hawa menyewa, ada duitnya menyewa. Nah, orang menyewakan. Atau apa? Kalau mungkin dia menyewa pada setanah teranggar laut berapa lautan. Kawan apa? Setor. Nah, berapa setornya? Pertama setor haji. Hukum haji dan umrah yaitu diwajibkan mengajarkan seumur hidup sekali atas tiap-tiap orang Islam yang didapat syarat-syaratnya, mampu dan aman di sepanjang perjalanan. Kalau ada setor juga sampai mati. Nah, silahkan bila Nabi hendak mati jadi orang Yahudi kan, hendak mati jadi orang Nasrani kan. Jadi kada khawatirnya kemampuan cukup rukun dan syaratnya dan aman di jalanan. Kalau kada hendak berhaji, artinya enggan mengabaikan kewajiban kepada haji, itu diancam. Soalnya sehari seumur hidup aja Pak wajibnya dengan cukup syarat-syarat. Segala syarat yang mewajibkan haji dan umrah yaitu 8 perkara. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima cukup persediaan, keenam ada alat yang menyampaikan ke Makkah. Apa alatnya? Ya duit dan setor. Jauh-jauhnya berapa antara negara kita dengan negara Saudi, negara tanah suci Makkah. Ketujuh, aman di perjalanan. Kedelapan, dapat mengerjakannya imma sendiri, wa imma ada pengawal menuntun, wa imma ada alat kereta, pakai kereta.
tawafnya pakai kereta, sa'inya pakai kereta. Arti haji ialah mengunjungi Baitullah untuk beribadah dengan mengerjakan segala rukun dan wajibnya, rukun haji dan wajib haji. Rukun haji yaitu 6 perkara. Pertama, niat serta ihram. Jadi ihram itu bagaimana? Jangan sembahyang dengan Allahu Akbar. Dan dalamnya ada niat haji. Ada ini apa namanya itu? Untuk ihram berapa namanya? Tempat ihram umrah ihram haji apa namanya? Oh, mikot lah. Mikot tempatnya. Kalau waktunya bulan haji kan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada mengatakan 10 hari ini Dzulhijjah, ada mengatakan sebulanan. Jadi 3 bulan haji. Nah, niat serta ihram itu niat mengerjakan haji seperti diniatkannya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Soalnya bila sudah berniat haji dan ihram itu ada beberapa yang dilarang semasa ihram haji. Jika semasa ihram umrah ada 9 macam kan di hati tegak dilarang malam negaranya, seperti halu-halu, motong kuku, mencabut bulu rambut pada badan, banyak ada macam-macamnya dalam bab manasik haji. Muntalanggar juga tegawi. Nah, ada kena dam, ada dam tahil takdir, ada dam tartib takdir, macam-macam bagiannya. Nah, itu pertama rukun haji, niat ihram haji. Jadi bila nyabarin ihram haji, di sana sudah terbuat apa? Tawafnya, apa itu? Sa'i dan ukuf terbuat dalam situ dalam sahjaku mengajarkan haji. Nah, aku berihram dengan dia tadi ihram haji terbuat. Kedua, wukuf di Arafah, yaitu berhenti di Arafah ketika sesudah gelincir matahari pada hari ke-9 di bulan haji. Artinya tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu masuk waktunya wukuf limbah tengah hari. Limbah tengah hari itu ngarannya sesudah gelincir matahari. Jadi sore hari Tarwiyah itu berangkat dari gedung di Makkah itu hanya persiapan berangkat dan masih berada malam Arafah. Di Arafah itu belum lagi. Walau tanggal 9 malam ini sudah di Arafah itu persiapan tidak besok setengah hari. Di tengah hari hanya masuk waktunya. Asal ada di waktu 9 Dzulhijjah tadi, waktunya mereka gelincir matahari. Kebanyakan orang luar kan dengan Johor, dengan Asar kan luar sudah tinggal Arafah. Dan lebih afdal wukuf itu mulai siang sampai malam. Nah, jadi nampak hari Arafah di matahari sampai malamnya, malam malam hari raya adalah Idul Adha. Makanya kita jemaah Indonesia sampai ke maghrib, sampai ke isya di masa jam 9-10 aja diangkutnya. Maka jemaah haji Indonesia apa itu best karena jadi dapat nomor afdal wukuf di Arafah mulai siang sampai ke malamnya, malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya. Habisnya sampai terbit fajar. Dan berkatakan waktunya waktu wukuf itu hingga terbit fajar subuh. Nah, sampai ke fajar subuh. Habis waktu wukuf. Jadi istilahnya apa? Setengah hari dan 1 malam. Setengah hari Arafah dan semalaman malam hari raya haji. Waktu wukuf. Ujar Nabi apa? Al-Hajju Arafah. Ibadah haji itu puncak rukun pertama utamanya adalah wukuf.
Kan tinggal rokok ada haji ngarannya. Padahal bukan hanya pokok aja bukan haji. Ada berapa tadi? 6 perkara. Ketiga, tawaf di Baitullah, yaitu mengelilinginya 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad serta menjadikan Baitullah itu di pihak kirinya. Dan disyaratkan pula suci daripada hadas dan najis. Bagaimana kita sembahyang? Suci, hadas, badan merah, suci, najis, tempat, pakaian, dan badan. Dan menutup aurat. Kalau boleh terbuka, makna aurat kita pusat dan lutut. Walaupun memakai sahalai untuk tapi, kadang menyarung badan, sahalai untuk selain dalam. Selendang itu kan ditutupi bahu kiri dan ujungnya dinaikkan ke bahu kiri, jadi bahu kanan membukaan aja. Kenapa pakaian seragam sama? Itu gambaran bangkit kubur hukum pada mahsyar. Walaupun bangkit kubur dalam keadaan uratan, burulan, puluh bertelanjang, kupatan, pelang, karena sandal, sepatu sandal ada juga bangun dari kubur, maka karena sandal, maka bati lanjang, maka pulang puluh daripada puluh hari yang kubur sampai anu kelimbingnya itu tak ulur menutup pulangkan tanpa lehernya. Nanggalan sida esan nanggalan bersabda takociang malunya ulun sultannya ulun hujan aja kan aku bareng banyak awas banget masing-masing dari diri sendiri guru haranya padang mahsyar. Tawaf di Baitullah rukun haji yang ketiga. Rukun haji pertama yang ihram haji, artinya melepas segala suasana perkara-perkara dunia, diganti dengan pakaian ihram, hanya menghadap akhirat. Wukuf di Arafah, pandangan hati hanya memandang kepada kebesaran, kekuasaan dan keesaan zat Allah. Kemudian tawaf di Baitullah, memandang wahdaniyatullah, artinya ditanamkan di hati orang yang tawaf itu bahwa lengkap sifat 20 mulai wujud sampai mutakalliman. Sifat 20 terbagi 4: nafsiyah, salamiyah, ma'ani, maknawiyah. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki. Artinya situ nampak 4 bentuk menunjukkan bagian sifat 20: nafsiyah, salbiyah, salamiyah, ma'ani, maknawiyah. Sedangkan Baitullah hanya satu, sedunia Baitullah hanya satu, menunjukkan wahdaniyatullah, keesaan Allah. Jadi harus kita tahu tadi, hati kita fokus pandangan memandang keesaan zat Allah dan kemahakuasaan zat Allah. Mungkin dipandang macam itu, dirasakan macam itu, tawaf tadi enggak sosok tawafnya aja, tapi nilai pahala tawafnya mungkin kan dapat. Pandangannya kada tembus, artinya masih sia-sia pandangannya. Dan sunat berniat pada tawaf haji dan umrah. Ingat mengajar ibadah haji, mengajar ibadah umrah kan fardu dan semua itu. Lalu hendak tawaf tadi, tawaf ibadah, tawaf rukun, bagiannya sunat saja, ada wajib. Soal sudah buat dalam nawaitul haji, alhamdulillah. Sejak aku berhaji, ihram aku dengan haji tadi, itu tebus sudah ia tawafnya, ia sahnya. Jadi masalah bagiannya sunat, menggawinya wajib. Lain orang pemandian wajib mandi mayit dan inya bandian sunat kan sama lah. Kalau mandi janabat wajib bandian lah. Mandi
selain pada wajib mandi, baniat wajib lah. Mandi jangan mandi junub. Ada mandi mayit, wajib mandi, dan si pemandian kata wajib baniat sunat aja. Nah, demikian apa dari tawaf ifadah, rukun haji dan umrah ada wajib baniat cuma sunat. Kenapa? Sudah terbuat di dalam niat ihram haji tadi, sudah terkandung dalam niat ihram umrah itu. Begitu sembahyang, Allahu Akbar, sembahyang pada isya. Nah, pas itu mulai paksa tertain, Allah Akbar, paksa tertain pada itu. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada duduknya, ada macamnya. Tinggal lagi nampak masih banyak aja ruku. Sudah habis tugas berdiri, ruku banyak aja ruku. Mengkali sing aja tahajud karena tarukuk serajur, tahajud bom meledak, tertunduk lalu sujud. Itu kan namanya aja. Nah demikian tawaf. Kenapa? Tawafnya itu mesti dengan sengaja. Jangan ada tujuan lain yang terpaling daripada tujuan tawaf. Kalau misalnya apa? Mereka ada sana aja. Gagahkan orang-orang dan bungaskan orang-orang. Kalau kita mahancap, tawaf di belajar, mancap itu supaya jangan perlindungan mata, itu terpalingnya tawafnya, batal perlindungannya. Sawahkan kita dari terpaling tujuan dari tawaf. Atau bisa lawan bini, bisa lawan kawan, mahancap ya, akan kelihatan. Nah, terpaling tujuan tawaf dari mahancap bini dari sah. Batal perundingannya berapa langkah? Yang terpaling semata-mata fokus perunding tawaf kada tujuan lain kada terpaling. Keempat, sa'i antara Safa dan Marwah itu berjalan 7 kali pulang pergi, dimulai di Safa dan habisnya di Marwah. Jadi Safa karenanya 3 kali, Marwah karenanya 4 kali, jumlahnya 7. Saat ini hanya gembira kepada Allah dan Rasul, karena Rasul melaksanakan Allah dan tidak disyaratkan seperti syarat tawaf tersebut, dan sunat pula berniat. Jadi saat ini ada semacam syarat tawaf, memerlukan suci daripada hadas, memerlukan suci pada najis, pakaian, badan dan tempat. Ada sa'i biar nanti memakai selawar yang tatambi, di selawar basah, tawaf kalau sa'i sah saja. Jadi yang disyaratkan oleh syarat sembahyang, suci dengan untuk aurat tadi, tawaf, ada pun sa'i kan basah, kan basah saja itu. Baniat sa'i juga sunat pula berniat niat sa'i. Sudah terbuat dalam ihram umrah tadi, ihram haji, pasti terkandung tawaf dan sa'i. Kalimat bercukur atau bergunting sekadar 3 helai rambut kepala. Nah, abdalnya kan apa tadi? Bergundul. Nah, belajar surah Al-Fatihah. Kadang gundul, gunting barang 3 lembar. Nah, muhalliqin rusak muslimin la takhafun. Fa'alim malam ta'lamu fa'ajaran min dunia kuatan qaribah. Mulainya muhalliqin rusak muslimin. Mulainya apa ayat ini? Masuk Makkah. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Jadi ada masuk Makkah itu bergundul rambut kepalanya, ada yang dalam muqassirin cukup bercukur aja. Tujuannya apa? Bahwa rambut ini di atas, paling di atas kepala, dan rambut ini bisa cangkat ke atas. Jadi dicukur atau digundul sekali, tujuannya memohon kepada Allah agar sifat kesombongan nafsu kita ini dicukur, digundul, dihilangkan. Jangan sombong lagi hidup, apalagi sudah datang haji, apalagi sudah jadi tuan haji.
Sutuan jangan sombong lagi. Kan soalnya rambut yang paling di atas tadi kepala digunting, dicukur paling ke depan, kalau bisa digundur, dihabiskan, dibuangi sifat kibir, ketakaburan, kesombongan. Soalnya manusia ini ketujuh sombong, macam-macam disombongkan. Itu sudah dipotong. Itu hikmah, isi rahasia tujuan kenapa jadi bergunting termasuk rukun haji itu sebenarnya bukan sekadar membuangi rambut, meminta Allah minta dibuangi kibir, sifat kesombongan setiap nafsu kita manusia. Ketujuh sombong dengan rupa, sombong dengan keturunan, sombong dengan kebiasaan keahlian, sombong dengan pengalaman-pengetahuan ilmu, sombong dengan kekayaan harta benda, sombong dengan macam-macam. Nah itu apa? Digunting, dipotong, digundur. Keenam, tertib pada kebanyakan rukunnya, seperti wajib mendahulukan ihram dari lainnya, mesti ihram dulu, dan mendahulukan wukuf atas tawaf rukun atau ibadah dan bercukur. Sudah nampak wukuf baru anda tawaf ibadah atau rukun, baru bercukur, dan mendahulukan tawaf atas sa'i. Kata tawaf sa'i, mungkin tawaf dulu. Biasanya berbinian, datang bulan, datang haid. Kalau anda tak tunda tawaf ibadah atau rukunnya, tak tunda. Lalu kena tawaf biar sa'i dulu, soalnya sa'i kan dari sangat suci, badan dan najis. Sa'i dulu kan tidak bisa, soalnya sa'i itu mesti sudah tawaf. Jika ia belum memperbuatnya, belum membuat sa'i, sudah tawaf dulu. Jadilah kita berrombongan haji serogaan orang berlima batu 8, 10, 11 kelompoknya orang 11. Ya apa ada situ diminum masih apa umur masih datang bulan minum datang haid. Jadi lamunnya sudah ukuf di Arafah dan sudah melontar di Arafah di pagi hari raya haji, hari tanggal malam tanggal 11 melontar 3 Jumrah. Jadi sudah tanggal malam jam 12 ke atas di Mina itu kalau bisa usahakan cari taksi terus berangkat ke Makkah. Bapak ke Makkah melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i. Sudah cukur, sudah dari mana di Mina waktu Aqabah, jadi kan ada cukur lagi di Makkah. Nah itu sudah hadas, selesai. Lalu datang bulan yang masih aktif, nah sudah hadas saja. Ada jadi marahal lagi. Jabayakannya di Mina tentukan hari raya haji kan melontar Aqabah sebuah itu aja. Bintang 11, 12, 13. Napal sani namanya malah melontar jauh terula, jauh terusan Aqabah. Sekali apa? Hari ke-13 masih di Mina datang bulan, lalu tarahadan apa? Maka mesti tidak akan apakah tawaf ibadah dan sa'i. Sa'i itu akan salah suci. Tawaf ibadah ini tawaf di Baitullah dan masjid syaratnya suci. Kalau tarahar, jadi diusahakan kan sudah pokok, sudah rukun haji dan sudah sampai tanggal melontar di Aqabah malam 11, nah sudah berangkat ke Makkah. Ya boleh dua pilihan. Imam bertungguan di Mina aja sampai 3 hari tasyrik atau 2 hari tasyrik aja. Nah pada awal 2 hari jalan sudah hari raya masuk ke 13 tanggal sani hampir bersama. Saat pada bulan ini lalu tarah. Tunggu 5 Mina ya, yang nyamannya 5 sudah tanggal 11 nonton ke-3 Jumrah, lalu berangkat ke sudah mabit kan tamal belum jam 12 ke atas mabit sudah ke Makkah apa tawaf ibadah ke rukun dan sa'i hadas aja datang bulan berapa lagi lalu sudah dapat sudah tahallul sani tahallul awal hanya Aqabah aja. Tahallul awal boleh nanti diharamkan dilarang tadi, baru boleh berkumpul bini. Tidak hendak memberkati tanah suci Makkah, memberkati Mina, tak hasil makan tawaf ibadah dan sa'i, dan sudah tahallul sani aja hendak bulat situ apalagi
berkat tanah suci ini mudah dapat apa? Si anak suci, si anak suci keturunan ada lah kesannya aja tak bisa ada asal anak ini kalau haji salah anak ini coba akhirnya jumlah mutali terdapat jumlah mutali terdapat ada rukun umrah yaitu sebagai rukun haji juga selain daripada wukuf di Arafah. Nah, pulang umrah ada wukufnya kan? Makanya haji itu dua macam, ada haji asghar, ada haji akbar. Setiap jamaah umrah, berangkat umrah, jadi abang hendak terus haji nih, puluhan tahun dapat tunggunya, jadi nang ringan mudah. Terus umrah aja, orang tuh haji, ngarannya cuma haji asghar. Namun yang menunggu sampai nang dapat tunggu harus sampai jatah itu sampai nomor berangkat dan wukuf anda itu haji akbar. Kadang nanti wukufnya Jumat kan biasa orang kampung bila wukuf Jumat haji akbar. Padahal bila orang berangkat haji itu melaksanakan rukun haji di dalamnya ada wukuf itu dinamakan haji akbar. Makanya di buku daftar itu ada kan apa daftar nama guru kan di sini ada haknya itu nah hak apa aja hak kecil namanya anak haji atau haknya hak besar jadi rasa kasihan juga anu hayat kecil jadi daftar urutan harga rasa kasihan tapi kan lawas ada orang panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Sambung ini Pak. Saya tak ada kasih itu kasih dah itu hajat Nurjamilah. Saya tak tahu. Hajat Nurjamilah hadiran kasih dah. Kasih dah panggilan haji. Hajat Nurjamilah. Kasih Jamilah. Dan arti umrah ialah mengunjungi Baitullah dengan mengerjakan segala rukunnya tersebut dan boleh dikerjakan serta pekerjaan haji dengan sekaligus dinamakan haji qiran. Jadi bagiannya ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Haji qiran sekaligus gabungan rukun haji dan rukun umrah. Haji ifrad ditunggalkan sebesar apa? Rukun haji dan selesai rukun umrah. Haji tamattu yaitu mendulukan ibadah umrah daripada ibadah hajinya. Padahal di dalam bulan haji mestinya hak haji Syawal Dzulhijjah Dzulhijjah al-badul umrah tamattu. Soalnya tamattu itu apa? Nyaman. Tamattu itu bersedap-sedap nyaman gawinya. Sudah tentung 3 gawean apa tadi? 4 gawean umrah. Pertama niat ihram umrah, kedua tawaf di Baitullah, ketiga sa'i, keempat cukur, selesai. Padahal bulan haji nih, lalu mahadam apa? Hari Arafah hukum. Jadi baru di hajinya nggak ada haji tamattu. Nah wajib dalam tamattu sih seekor kambing. Mau kada mampu mau kambing atau kambingnya habis kayu dan duitnya ada. Nah Pak puasa 3 hari waktu ihram haji dan disambung 7 hari di kampung halamannya sudah haji 10 hari. Pasien masalah saya berhaji pasal hati jalan jatuh tilka asratun kamilah tujuan di Quran 10 hari puasa ganti dam tamattu karena kambing atau kambingnya kan ada habis. Lalu ujar ulama mana dokter haji tamattu kah haji ifrad kah? Haji ifrad barat gawinya karena dam barat kan mana al-asawaru ala qadita pahala bagi dengan ngalih gawinya
Apa afdal tamattu? Tamattu nyaman kami teh mana sih kambing dan jadi ikhtilaf ulama al-malah haji afdal ifrad karena gawinya barat. Ada afdal tamattu karena diselingi samping apa? Bersedekah si kambing tadi dalam tamattu. Allahu a'lam. Kemudian wajib haji selain daripada rukun ringkasnya apa kan? Dirajin bersedekah di tanah suci Makkah dan Madinah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna wa la tu'allimna. واجعل جلالنا أفضل ما كان عباد الصالحين اللهم استغفر وعلمنا عنا ولا تزغ عنا ومسكر عنا وارحم موتانا ولا تغفر لنا في رحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.